Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya di sini ingin menjelaskan tentang teori kultivasi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Faiz Maulana Budiaji dengan NIM 20230530240 kelas. Untuk selanjutnya, saya di sini ingin menjelaskan tentang teori kultivasi. Teori kultivasi atau cultivation theory pertama kali dikenalkan oleh Profesor George Gardner ketika ia menjadi dekan Annenberg School of Communication di Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. Tulisan pertama yang mengenal teori ini adalah Living with Television: The Viewers Profile dalam Journal of Communication. Awalnya ia melakukan penelitian tentang indikator budaya di pertengahan tahun 60-an untuk mempelajari pengaruh menonton televisi. Dengan kata lain, ia ingin mengetahui dunia nyata seperti apa yang dibayangkan, dipersepsikan oleh penonton televisi. Teori kultivasi muncul dalam situasi ketika perdebatan antara kelompok ilmuwan komunikasi yang meyakini efek sangat kuat media massa powerful efek model dengan kelompok yang mempercayai keterbatasan efek media limited efek model dan juga perdebatan antara kelompok yang menganggap efek media massa bersifat langsung dengan kelompok yang menganggap efek media bersifat tidak langsung atau kumulatif. Teori kultivasi muncul untuk meneguhkan keyakinan orang bahwa efek media massa lebih bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya ketimbang individu. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari teori kultivasi. Teori kultivasi adalah teori sosial yang meneliti efek jangka panjang dari televisi pada khalayak. Menurut teori ini, televisi menjadi media atau alat utama di mana para penonton televisi belajar tentang masyarakat dan kultur di lingkungannya. Dengan kata lain, persepsi apa yang terbangun di benak pemirsa tentang masyarakat dan budaya sangat ditentukan oleh televisi. Ini artinya melalui kontak pemirsa dengan televisi, mereka belajar tentang dunia, orang-orangnya, nilai sosial, serta adat dan tradisinya. Teori kultivasi dalam bentuk yang paling dasar menunjukkan bahwa televisi bertanggung jawab untuk membentuk atau kultivasi menumpuk konsepsi pemirsa dari realitas sosial. Efek gabungan dari eksposur televisi yang masif oleh pemirsa dari waktu ke waktu secara halus membentuk persepsi realitas sosial bagi individu dan akhirnya untuk budaya kita secara keseluruhan. Gardner berpendapat bahwa media massa menumbuhkan sikap dan nilai-nilai yang sudah ada dalam budaya. Media mempertahankan dan menyebarkan nilai-nilai ini agar anggota dari suatu budaya sehingga mengikat bersama-sama. Dia berpendapat bahwa televisi cenderung untuk menumbuhkan jalan tengah dari perspektif politik. Di sini, Gardner juga mengkategorikan pemirsa, yaitu yang pertama daringan, like viewers, dengan kurang dari 2 jam sehari, yang kedua ada sedang, medium viewers, dengan 2-4 jam sehari, dan yang terakhir ada berat, heavy viewers, dengan lebih dari 4 jam sehari. Gardner juga menekankan dua hal penting dalam teori kultivasi, yaitu pertama adalah resonansi. Efek media meskipun terlihat kecil, namun kuat karena diterima secara bertahap dan tidak langsung. Logika ini menjelaskan semakin sering khalayak terekspos tayangan tertentu di media, maka khalayak akan terpengaruhi. Yang kedua ada mainstreaming. Khalayak dipengaruhi untuk memiliki pendapat yang sama karena terus-menerus diberikan tayangan, nilai, pesan, dan keyakinan yang sama secara berulang-ulang. Televisi dan tempat media lainnya menyediakan ritual harian bersama dengan konten yang sangat menarik dan informatif untuk pemirsa yang sesungguhnya beragam atau heterogen, namun dianggap memiliki efek yang homogen. Terus selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang tokoh dari teori kultivasi itu sendiri yaitu George Gardner yang lahir pada tanggal 8 Agustus 1919 dan meninggal pada 24 Desember 2005. John Gardner adalah seorang sarjana komunikasi kelahiran Hungaria dan dekan emeritus Annenberg School for Communication di Universitas Pennsylvania. Ia dikenal sebagai perintis teori kultivasi yang mengkaji pengaruh televisi terhadap persepsi dan pandangan masyarakat. Pada awal 1960-an, Gardner memulai proyek indikator budaya meneliti bagaimana tayangan televisi membentuk pemahaman masyarakat tentang dunia, nilai-nilai, dan budaya. Ia berpendapat bahwa televisi memiliki peran dominan dalam membentuk realitas sosial. Selama karirnya, Gardner mengeksplorasi konsep kekerasan di media dan mencetuskan istilah jumlah kekerasan terlihat
atau Mince Word Syndrome untuk menjelaskan bagaimana paparan berlebihan terhadap kekerasan di media dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap tingkat keamanan di dunia. George Gardner dikenal sebagai peneliti yang berdedikasi dalam studi media dan warisan kontribusinya membentuk pemahaman kita tentang dampak media massa terhadap pandangan sosial. John Gardner juga mengasumsikan beberapa. Yang pertama adalah televisi merupakan media massa yang bersifat unik. Yang kedua, semakin banyak seseorang menghabiskan waktu untuk menonton televisi, semakin kuat kecenderungan orang tersebut menyamakan realitas televisi dengan realitas sosial. Yang ketiga, semakin banyak seseorang menghabiskan waktu untuk menonton televisi, semakin kuat kecenderungan orang tersebut menyamakan realitas televisi dengan realitas sosial. Yang keempat, yaitu terpaan pesan televisi yang terus-menerus menyebabkan pesan tersebut diterima khalayak sebagai pandangan konsensus masyarakat. Yang kelima, ada televisi membentuk mainstreaming dan resonance. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi baru memperkuat pengaruh televisi. Contoh dari teori kultivasi adalah ketika seseorang sering menonton televisi dengan adegan kekerasan melalui televisi, dalam kehidupannya nyatanya ia akan takut berjalan sendirian di malam hari karena dipenuhi bayangan atau pikiran bahwa ia akan dirampok atau dibunuh. Teori kultivasi ini sendiri adalah teori yang membuat pemirsa menjadi sangat pasif dan mungkin saat ini teori kultivasi masih relevan sampai sekarang. Ini beberapa referensi yang saya pakai dan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.